Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan M. Rafiki, Sofian Sauri, dan saya sendiri Fahriza Nur Aidi. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 3 kelas 31 STKIP PGRI Banjarmasin. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang pemerintahan pusat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Berikut penjelasan materinya. Pengertian pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat atau dalam artian di sini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu dengan wakil presiden dan para menterinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama, pada dasarnya milik pemerintah pusat, Pemda diberi hak dan kewajiban mengelola juga menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan atau diserahkan. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Pemerintah daerah sebagai bawahan pemerintah pusat. Yang ketiga, kewenangan atau kekuasaan dialihkan atau diserahkan kepada daerah dalam kondisi tertentu apabila tidak berjalan dengan baik dan dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat membuat norma-norma, standar, prosedur, monef, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan pemerintah dengan eksternalitas nasional. Kewenangan ini mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara. Tugas dan fungsi pemerintah pusat di Indonesia. Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat yang ada di Indonesia itu ada 3 macam, yaitu 1. Fungsi legislatif, yang kedua fungsi eksekutif, dan yang ketiga adalah fungsi yudikatif. Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sedangkan fungsi eksekutif dijalankan oleh Presiden atau Wakil Presiden dan para menteri di kabinet. Dan yang terakhir adalah fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.